hujan guys. Tapi hujan ini ya bukan hujan alami yang seperti umum kita lihat guys. Ya. Tapi datang dari ini. Daun cemara gunung. Ini. Kita itu di Gunung Mangu, Gunung Catur. Nah, hujan ini berasal dari daun-daun cemara gunung ini. Jadi, kalau ada kabut seperti ini, ya sekarang ini, akhirnya daun yang kayak hijau ini menyaring atau istilahnya menangkap deras, menangkap kabut ini yang akhirnya terkondensasi menjadi air guys. Nah, air ini akhirnya kan turun seperti hujan umumnya, yang akhirnya air ini menjadi sumber air dengan metode peresapan, peresapan ke dalam tanah, jatuh ke dalam tanah setelah dari pohon ini jatuh ke dalam tanah, akhirnya diserap tanah, terkumpul menjadi kelebutan. Nah, kelebutan itu adalah sumber air kecil ya. Di Gunung Mangu ini ya, sampai Pengilengan itu ada 16 titik guys. 16 titik kelebutan. Itu sumber air kecil sekali yang akhirnya dikumpulkan menjadi air, sumber air yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat di bawah, di kampung. Jadi ini keajaiban dari pohon cemara gunung ya, atau cemara angin ini dia. Jadi mereka ini, pohon cemara gunung ini bisa hidup di puncak gunung. Ini kebetulan ada di puncak gunung Mangu, yang akhirnya menjadi titik-titik air yang diperoleh dari proses kondensasi, yaitu memperangkap atau menangkap awan atau kabut ini, yang akhirnya diturun menjadi titik-titik air, yaitu mirip hujan atau ya seperti hujan pada umumnya. Nah, bentuk pohonnya, daunnya itu kayak gini ya, kayak jaring, mirip daun pinus ya, berbeda dengan pohon lain. Jadi mereka ini akhirnya bisa memperangkap kabut yang akhirnya turun menjadi air hujan. Itu manfaat dari cemara gunung. Proses tumbuhnya cemara gunung ini tergolong begitu sangat lama. Yang di belakang pura ini bisa sampai ratusan tahun, 200 sampai 300 tahun. Karena apa? Kita itu membudidayakan bibit cemara gunung itu begitu sangat lama. Untuk tumbuh ya 10 cm gitu aja membutuhkan setahun lebih pada masa tunas ya. Tapi setelah tumbuh lagi agak besar itu menjadi sangat lama sekali. Dan ya, itu tidak mau dibudidayakan di dataran rendah. Jadi maunya itu di atas 1200 mdpl. Nah, akhirnya di sini itu menjadi lembab terus. Akhirnya menjadi kayak gini suasananya. Dan seperti yang saya bilang tadi, akhirnya air itu terkumpul malah dari puncak
gunung. Jadi sumber air di Puncak Mangu, Pengelengan, ya sekitar ini, Gunung Catur ini, malah di atas danau. Danau itu malah di bawah sana, jauh di bawah, dan sumbernya malah di atas, sekitar selisihnya bisa 600 atau 500 meter dari permukaan danau. Nih kelebihan dari cemara gunung. Oh, ini deras sekali guys. Deras. Jadi metode ini ya di beberapa negara ya, seperti gurun ya, di daerah gurun yang sulit air, itu akhirnya dikembangkan guys ya, metode ini dengan apa? Yaitu dengan jaring menjaring embun di pagi hari, mulai malam hingga pagi ya, yang diperoleh dari pendinginan di malam hari akhirnya menjadi embun dan menetes, dikumpulkan menjadi air di daerah gurun-gurun itu. Jadi prosesnya mirip dengan ini, tapi ini alami karena peran dari daun cemara gunung yang mirip jaring atau sapu begini ini. Oh, ini deras hujannya. Oh, deras sekali. Ini. Jadi jarum-jarumnya itu yang akhirnya membentuk jaring itu memperangkap kabut ini. Nah, ini hujan semakin deras ya. Semakin deras ini. Deras sekali. Semakin banyak kabut, maka hujannya juga akan semakin deras guys. Nah, deras di sana juga deras itu. Itu malah yang besar ini karena daunnya sangat rindang, semakin banyak memperangkap ini kabut. Itu deras sekali ini ya. Yang ini. Udah sampai ke kamera ini. Hujannya. Ini yang belakang balai ini semakin deras di situ. Jadi itu tadi, semakin banyak kabut maka hujannya juga akan deras. Deras sekali. Itu salah satu manfaat dari cemara gunung yang tanpa kita sadari, yang pohon begitu sangat kuat dan perkasa hidup di atas gunung begini ini, yang berpotensi menjadi sumber air ya, perantara dari sumber air dengan cara memperangkap kabut di atas ketinggian. Jadi di atas begini ini selalu basah ya tanahnya, selalu basah karena ya ini ada cemara gunung di sini. Hujannya semakin deras. Cukup sekian ya guys ya. Kita amankan ini kameranya biar nggak masuk airnya ya. Itu. Begitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wah, semakin gelap guys kabutnya. Danau Beratan itu ada di bawah sana jauh, itu dari sekitar 500 hingga 600 meter dari posisi kita.